dari angkatan 2020. Buat kalian yang mungkin belum kenal gitu. Di sini santai aja. Aku cuma pengen bantuin kalian kok gitu. Jadi kalau kalian ada mau angkat tangan atau apa di tengah-tengah, it's okay gitu. Ya sebelumnya mau ngucapin makasih dulu untuk HMP SMA yang udah ngundang, khususnya dari Jovan, dari bidang akademik. Sama minta makasih juga, bilang makasih untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Ya harusnya untuk teman-teman sendiri bisa hadir di sini tuh kalian harus berterima kasih sama diri sendiri sih menurut aku. Karena kalian yang menunjukkan bahwa kalian siap untuk ujian Unreal minggu depan kan ya? Minggu depan kan? Oke. Jadi kebetulan analisis real di semester ini pengajarnya itu sama aku semester kemarin, Pak Daniel dan Profesor Wono. Jadi mungkin ya harusnya apa yang aku sampaikan di sini kurang lebih harusnya sama sih, sama yang kalian dapat di kelas juga. Cuma mungkin gini, aku perhatiin bahwa kan ini kan kurikulum berubah sedikit ya. Jadi ada sedikit perubahan, handoutnya itu beda. Satu, handout antara handout aku semester kemarin sama handoutnya kalian itu beda. Dan kedua itu buku yang aku pakai tahun lalu itu beda sama yang kalian pakai sekarang. Nama yang aku pakai di semester kemarin itu yang nyiptain itu Gorpaint sama Limay. Kalau sekarang yang kalian pakai itu yang nulis namanya Label ya. Nah, dia itu bukunya baru. Jadi yang aku perhatiin buku yang kalian pakai itu sebenarnya bagus banget untuk kalian baca sebagai ya tingkat S1 gitu ya, di sarjana itu oke banget bukunya. Jadi tolong banget kalian yang mungkin masih kesulitan buat baca textbook dan segala macam, kalian coba paksa diri kalian sendiri. Karena buku yang udah disediain sama Pak Daniel dan Pak Wono untuk semester kalian ini udah bagus banget. Itu menunjang banget buat kalian baca. Tinggal kalian rajinin aja buat bacanya gitu ya. Nah, satu hal lagi sebelum aku mulai, aku di sini sebetulnya udah nyiapin handout gitu ya. Nanti handout ini bakal aku bagiin PDF-nya ke kalian. Isinya ini semua definisi dan proposisi yang ada di dalam handout kalian. Aku rangkum semuanya. Nanti aku bakal bagi, tapi aku bagi di akhir kelas ini. Kenapa kayak gitu? Karena aku pengen kalian di kesempatan kali ini sebisa mungkin jangan nyatet gitu. Tapi boleh buka catatan. Buka catatan untuk buka proposisi atau definisi atau bukti yang udah kalian kerjain di kelas gitu. Tapi nggak usah sambil nyatet apa yang aku catat di sini. Karena semua yang aku bakal catat di sini itu udah ada di dalam handout ini. Jadi teman-teman gak usah capek-capek nulis. Aku udah bantu kalian. Tinggal kalian perhatiin dan lihat-lihat catatan kalian. Kalau misalkan kalian butuh motret lah nggak apa-apa. Mungkin nanti ada soal yang aku kasih lihat dulu. Aku nggak langsung selesain. Teman-teman mungkin mau motret dulu aja. Oke? Tapi nggak usah dicatat sepenuhnya gitu intinya. Oke. Nah, alur pengerjaannya di sini aku bakal tunjukin dulu beberapa proposisi ataupun definisi yang akan dipakai gitu. Jadi aku sebetulnya mau langsung bahas soal gitu. Cuma kan gak enak kalau bahas soal doang gitu ya. Pasti kan ada proposisi ataupun definisi yang bakal dipakai. Nah, tapi aku hanya bahas proposisi dan definisi yang akan dipakai di soal-soal yang bakal aku bahas. Oke? Jadi untuk definisi ataupun proposisi lain yang gak muncul di sini bukan berarti nggak penting ya. Tolong teman-teman pelajari juga gitu. Cuma intinya dari beberapa definisi proposisi yang bakal aku tunjukin, itu tuh bakal nunjukin bahwa pengetahuan kalian tentang definisi ataupun proposisi itu tuh penting banget untuk bisa ngerjain soal gitu. Oke? Jadi walaupun kalian gak akan hafal mungkin kata per kata dalam definisi ataupun proposisinya, tapi tolong dilihat dari awal sampai akhir dalam handout kalian itu bab 1 sampai 3. Tolong dibaca semua. Kira-kira ada apa aja sih definisinya? Ada apa aja sih proposisinya gitu. Supaya ketika kalian ngerjain soal, itu tuh nanti otak kalian langsung kayaknya ini bisa lihat dulu deh definisi ini gitu. Atau kayaknya ini tuh bisa disambungin ke proposisi ini deh gitu. Jadi intinya penguasaan materi kalian tentang definisi dan proposisi itu penting banget di mata kuliah ini. Oke? Nah, jadi selanjutnya aku bakal kasih contoh dulu. Kayak ini tuh langsung mau ngerjain soal sebetulnya.
Tapi sebelum ngerjain soalnya, aku bakal langsung kasih lihat dulu proposisi atau definisi yang bakal dipakai. Jadi setelah muncul kayak gini, definisi ataupun proposisi, slide selanjutnya pasti soal, gitu. Oke? Nah, soal yang bahas itu pasti berkaitan dengan definisi ataupun proposisi yang bakal aku sampaikan di sini. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya supaya nggak lama-lama. Sekali lagi, teman-teman, aku mau kasih tahu dulu. Di sini soal yang bakal aku bahas ada 11 soal. Itu bercampur, ada dari Cobalah, ada dari soal UTS aku kemarin, ada juga dari beberapa sumber lain yang aku ambil. Jadi kalau misalkan memang itu yang tadi aku bilang terlalu agak cepat, itu di teman-teman mending nggak usah nyatet gitu. Tapi kalau misalkan seandainya aku ngejelasin ada kecepatan atau apa, teman-teman tolong kasih tahu supaya aku bisa terangin ulang atau gimana teman-teman enaknya gitu ya. Oke? Jadi nggak usah pressure gimana, aku cuma pengen bantu kalian di sini. Kalau ada yang bingung atau apa boleh langsung ditanya. Oke. Jadi kita mulai dari sini dulu. Mungkin ini aku nggak akan bahas lebih detail karena sebetulnya kalian udah dapat di mata kuliah aljabar linear. Ini tentang lapangan. Nah, ini basic aja. Ada ketertutupan, komutatif, asosiatif, distributif, identitas, ada inverse juga gitu ya. Ya ini aku nggak akan bahas secara detail, gitu. Tapi aku pengen teman-teman lihat ke arah identitas dan inverse ini. Oke. Satu hal yang harus teman-teman lihat dari sini, mungkin di sini nggak kelihatan gitu ya, tapi identitas dan inverse, baik itu untuk penjumlahan ataupun untuk perkalian, itu untuk setiap lapangan sifatnya tunggal atau unik ya. Contoh aja, kita misalkan tinjau bilangan real. Bilangan real itu himpunannya dia termasuk lapangan. Kira-kira termasuk lapangan nggak? Termasuk ya, karena dia memenuhi semua sifat ini. Gitu. Identitas penjumlahan di bilangan real apa? 0 ya kan? Ya apapun di bilangan real kita tambahin dengan 0 tetap bilangan tersebut. Identitas perkaliannya apa? 1. Gitu. Inverse penjumlahannya kalau bilangannya X apa? X. Kalau inverse perkaliannya kalau bilangannya X? 1x. Ya dengan catatan X-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini masing-masing tuh tunggal gitu. Sekarang dengan informasi bahwa kita tahu keunikan dari inverse penjumlahan perkalian dan identitas ini gitu ya. Aku pengen teman-teman coba lihat soal ini gitu. Ini salah satu soal kuis responsi aku semester kemarin, nomor pertama di kuis 1 kebetulan. Ini aku kasih tahu dulu. Cara pengerjaannya nggak cuma satu. Jadi kalau teman-teman punya ide lain untuk ngerjain, beda mungkin dengan cara pengerjaannya, it's okay gitu. Memang cara jawabnya nggak cuma satu gitu. Oke. Tapi di sini aku mau bahas cara pengerjaan aku gitu. Oke, mungkin di sini. Jadi kan kita tadi tahu kalau inverse penjumlahan itu unik, ya kan? Jadi kita tahu kayak gini. Kalau misalkan tadi di yang definisi lapangan sebelumnya, kita punya X ditambah min X itu sama dengan 0 gitu kan. Artinya ini apa? Ini adalah inverse penjumlahan dari X kan. Nah, tapi kalau misalkan aku ganti ya ini inverse penjumlahan dari X gitu kan. Nah, di situ kan minus X. Oke, kira-kira kalau aku punya gini sah nggak? Min X ditambah min X. Boleh kan? Ya. Artinya ini adalah apa? Inverse penjumlahan dari min X. Ya nggak? Dari min X gitu. Ya. Oke. Nah, terus sebetulnya teman-teman bisa lihat juga sih ke sini. Ini kan inverse penjumlahan dari X. Tapi kalau aku ubah ini jadi min X plus X sama dengan 0, boleh aja kan sebenarnya? Benar nggak? Nah, tapi sekarang yang kita lihat yang ini.
Jadi kalau ini itu inverse penjumlahan dari X, yang ini itu inverse penjumlahan dari min X kan? Jadi ini inverse penjumlahan dari min X. Ya. Nah, sekarang kita punya ini. Ini sama ini. Gitu. Jadi ini inverse penjumlahan dari min X. Ini juga inverse penjumlahan dari min X gitu. Ngerti nggak? Sama-sama inverse penjumlahan dari min X kan? Nah, tadi ingat inverse penjumlahannya itu sifatnya tunggal, ya kan? Artinya hanya boleh ada satu inverse penjumlahan itu. Kalau ini dan ini sama-sama inverse penjumlahan dari min X, berarti haruslah apa? Min X sama dengan X gitu. Oke? Jadi itu cara pengerjaan nomor ini. Ya itu salah satu cara ngerjainnya, tapi ada juga cara lain untuk ngerjainnya. Mungkin teman-teman bisa coba ulik sendiri, gitu ya. Ya silakan teman-teman kalau mau foto atau gimana, tapi sebenarnya ini udah ada di handout, nanti aku bakal bagiin gitu ya. Aku cuma pengennya teman-teman pay attention dulu supaya teman-teman bisa menyerap dengan baik. Gitu, oke? Nah selanjutnya yang ini soalnya bakal agak lebih menarik ya gitu. Buat apa sih menarik gitu? Jadi kita lihat ini himpunan terurut. Oke, jadi ada dua sifat ya. Suatu himpunan terurut itu punya dua sifat. Oke? Yang pertama itu ini, trikotomi dan sifat transitif. Trikotomi itu artinya apa sih? Gitu. Jadi untuk dua bilangan X, Y sembarang di himpunan S yang disebut terurut ini, pasti antara kedua bilangan tersebut punya hubungan salah satu dari ini, tapi tepat satu dari tiga ini gitu. Yang misalnya kita punya himpunan terurutnya bilangan real gitu. Terus X-nya 2, Y-nya 5 gitu. Kira-kira memenuhi yang mana? Yang ini kan? Gak mungkin memenuhi 2 sekaligus gitu. Apalagi 3 sekaligus itu gak mungkin. Jadi tepat satu dari ini berlaku untuk dua pasangan X dan Y yang dipilih dari himpunan S tersebut. Setuju gak sampai situ? Oke, dan ini ada sifat transitif juga. Mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi aku bakal lebih contoh ke arah sini dulu ya. Nah, soal ini nih. Kira-kira gampang nggak, Bu Dena? Ya, kita semua tahu dari SD ya. 1 itu besar dari 0 pasti, benar kan? Nah, tapi gimana cara buktiinnya gitu? Oke? Nah, kita akan coba buktiin sekarang. Jadi, ini cobalah (226) ya. Nah, oke. Dari sifat ini, nah ini kita punya tadi dua angkanya apa? 1 sama 0. Di bilangan real dong ya pasti ya. Kita pengen buktiin itu 1 lebih besar dari 0 gitu kan ceritanya. Nah, tapi dari ketiga ini setidaknya kita bisa coret salah satu, kira-kira mana? Sama dengan kan? Ini nggak mungkin dong. Udah jelas 1 dan 0 beda, benar kan? Jadi jelas 1 tidak sama dengan 0 kan? Jadi kita tulis di sini, aku tulis ini ya. Jelas 1 tidak sama dengan 0 gitu. Sehingga haruslah apa? 1 kecil 0 atau ya gitu kan? Nah kira-kira yang mana yang mau kita buktiin salah? Yang ini kan kita pengen buktiin salah. Ya udah, kalau gitu gimana cara buktiin salah? Langsung diksi aja kan, gitu. Jadi kita andaikan aja, andaikan 1 kecil 0, oke? Nah dari sini kita bisa dapat informasi apa? 1 kecil 0, maka kalau kita kali negatif 1
Kalau kita kali negatif 1 kedua-dua ini apa? Apa? Min 1 besar dari 0. Gitu kan? Nah teman-teman juga harus tahu satu sifat ini. Kalau misalnya aku punya A, B bilangan real, gitu ya. Oke, dengan A-nya kurang dari B. Oke, terus aku punya C-nya besar dari 0. Ada C yang lebih besar dari 0. Nah, ketika aku kaliin AC sama BC ini ke sini, hubungannya jadi apa? Kecil dari, besar dari, kecil dari kan ya, pasti dong. Itu ini udah dengan catatan kayak gini ya. Oke. Nah, sementara kalau C-nya kecil dari 0, ketukar kan negatif ya, benar nggak? Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita udah punya min 1 lebih besar dari 0, aku boleh nulis kayak gini kan? Perhatikan 0 kecil min 1, ini dari sini, benar nggak? Ya. Nah, terus kita coba kaliin lagi ini sama minus 1. Tapi kayak gini, biar kelihatan. Min 1 gitu. Ini tandanya apa? Tandanya apa? Ini lebih besar? Yakin? Ayo, coba dilihat lagi. Lihat pengandaian yang kita punya. Apa di sini? Kan kalau misalkan kita ngomongin SD, kita tahu minus 1 pasti kalau dikali ini ketukar dalam enggak? Ya. Tapi lihat ini, andaikan ini kan. Sehingga ini yang kita punya. Jadi minus 1 di sini itu kita anggap sebagai bilangan positif. Oke? Jadi ketika kita kali ini sama min 1, kira-kira berubah nggak dananya? Berubah nggak? Enggak, jadi tetap gini. Benar nggak? Kan pengandaiannya gini, benar kan? Ini apa? Apa ini? Ya kan? Terus ini jadi apa? 0 kecil 1. Ini kontradiksi sama? Benar nggak? Setuju nggak? Kontradiksi kan? Ya udah. Karena terjadi kontradiksi, jadi haruslah apa? 1 0, karena ini udah salah gitu kan? Benar nggak? Kita udah tunjukin kontradiksi. Jadi haruslah 1 lebih besar dari 0. Gitu. Ya, jadi kalau di SD kita cuma pakai atau SMP gitu ya. Kita cuma pakai fakta bahwa 1 itu pasti lebih besar dari 0. Tapi sekarang di analisis real, namanya juga analisis, gimana caranya kita nunjukin bahwa 1 ini emang lebih besar dari 0. Nah, kita pakai sifat trikotomi yang tadi. Sama ini. Ya kan? Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Ya? Yang andaikan 1 kurang dari 0, terus bisa plus min 1 lebih besar dari 0. Kenapa? Nah, kenapa ini bisa ke situ gitu ya? Sebentar. Karena nah, di sini ke sana itu kita anggap gimana ya? Ini tuh di luar bukti, di luar ini tuh kita pakai sifat bilangan real yang asli. Ngerti gak? Jadi kita beneran kali sama min 1 yang kita tahu. Jadi udah tahu min 1 yang negatif. Iya, kurang lebih gitu. Jadi yang dipakai ini tuh ya, dipakai untuk di sini. Jadi ini tuh kayak di luar dari ini. Ngerti gak maksudnya? Sebenarnya gini sih.
aku tuh memang ini juga dapat dari buku yang dari buku aku kemarin gitu ya. Emang dia tuh nggak ngejelasin secara detail gitu. Kemarin aku coba nyari dulu sendiri kayak gini. Cuma ya aku rasa gitu ya, harusnya ini tuh ini tuh dapat dari ya udah perkalian min 1 yang kita tahu. Seharusnya kalau kita begini dikali min 1 secara logika kita tahu min 1 harusnya begini terjadi gitu kan ya. Gitu lah. Tapi ketika misalkan ini kita tahu jadi positif ternyata begini, ternyata jadi ada kontradiksi gitu lah tadi. Kira-kira bisa dicoba ini dulu nggak? Kalau semisal kita tambahin min 1 di kedua ruas kotak sama. Di sini. Iya. Jadi kan min 1 tambah 1 jadi 0. Terus yang tambah jadi Oh ditambah aja ya. Oh ya bisa juga sih. Jadi di sini plus min 1 gitu ya. Gitu. Oh iya sorry. Ya benar. Sorry ya, ini aku kelewat. Jadi nggak bisa pakai penjumlahan biasa aja ya teman-teman ya. Kalau kita tambahin minus 1 di kedua ruas, kalau kita tambahin minus 1 di kedua ruas, ini kan jadi 0, kecil dari min 1 kan? Sama-sama ini ya. Oke, itu, sorry. Kayak gitu. Jelas nggak teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Sorry ya, ini juga aku nyari sendiri sih, soalnya di bukunya emang nggak sedetail itu. Gitu. Jadi cuma ngasih clue doang kalau di buku. Oke, biar nggak kelamaan. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan, tapi aku next dulu ya supaya nggak kelamaan. Ini udah, oke. Nah ini penting ya teman-teman. Supremum, infimum, batas atas, batas bawah. Apa sih itu gitu? Oke, kita lihat dulu. Misalkan E subset dari S dan S adalah himpunan terurut. Himpunan terurut yang mana tadi? Yang memenuhi sifat apa? Dikotomi sama transitif ya. Nah, kalau ada B, nah lihat, ini anggotanya anggota siapa? Anggota yang ini dong. Benar nggak? Bisa nggak anggota ini? Boleh nggak bukan anggota ini? Boleh. Jadi hati-hati ya. Jadi B itu nanti misalkan gini ya. Kita punya himpunan subset dari bilangan real. Gitu. Tapi kan batas atas ataupun batas bawahnya nggak harus dalam himpunan itu. Yang penting dia bisa jadi di himpunan bilangan realnya sendiri gitu. Tapi di luar dari himpunan ini. Nanti kalian bakal lihat habis ini ya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi B ini tuh yang penting dilihat itu punyanya S gitu, nggak harus punya E. Bisa nggak ada di E? Bisa. Cuma nggak mesti. Jadi himpunan jadi gini, B anggota S. Kalau misalkan untuk setiap X anggota E-nya itu berlaku kayak gitu, maka E itu disebut terbatas atas dan B itu disebut sebagai batas atas dari E kan. Nah dilanjut langsung ke supremumnya. Kalau misalkan sama tuh misalnya kan ya S adalah himpunan terurut bla bla bla. Nah sekarang ini B itu jadi apa? Setiap batas atas dari E kan ya. Ya, nah pengen ditunjukin bahwa kalau B0 ini juga ikutan batas atas, ya. Tapi kalau dia begini hubungannya, ini tuh artinya apa sih? B0 adalah batas atas terkecil dari E kan? Dia disebut sebagai supremum. Jadi supremum itu batas atas terkecil, kalau infimum adalah batas bawah terbesar. Nah, kalau misalkan aku gambar, misalnya aja, nah gini ya, misalnya ini himpunan S, gitu S, oke. Nah, terus aku punya E,
Nah, E itu terbatas atas kalau setiap anggota di sini, ya kan? Nih, X kecil sama dengan B untuk setiap X anggota E. Jadi kan setiap X anggota E kan yang ini akan hasilkan, benar kan? Nah, kalau setiap anggota di sini itu kecil sama dengan sesuatu B, berarti aku taruh B-nya di sini. B. Kira-kira benar nggak? Semua anggota di sini berkecil sama dengan B, benar kan? Kalau teman-teman bisa nemu ada B kayak ini, artinya dia terbatas atas, dan B ini adalah batas atas dari si E gitu kan. Tapi apakah batas atas terkecil? Enggak kan? Kenapa? Karena ya teman-teman bisa nyari di sini ada batas atas lain yang ternyata lebih kecil lagi dari dia, benar kan? Tapi masih batas atas dari si E. Nah, kalau teman-teman terus cari ini makin dekat gitu ya. Yang paling ujung sini yang di sini gitu, yang nempel sama ini, itu nanti bakal jadi batas atas terkecilnya pasti, bener gak? Ya kan? Ya kan secara logik gambarnya kayak gitu. Gitu. Jadi ini yang di sini, nanti batas atas yang di sini itu nanti teman-teman sebut misalkan di situ ya sebagai B0. Nah, B0 ini disebut sebagai supremumnya. Nah, teman-teman bisa gambar sebaliknya untuk menemukan infimum ya. Infimum juga kayak gitu, cuma dibalik aja. Oke, nah jadi supremum dari E itu B0, yaitu kayak gitu teman-teman. Oke, nah terus kita juga punya ini sifat Archimedes. Sifat Archimedes itu bilang untuk setiap bilangan real apapun kita pasti bisa nemu bilangan asli yang lebih besar dari itu. Coba aku kasih bilangan real -1 gitu. Kalian mau pilih n-nya apa? 1, boleh kan? Kan yang penting ada. Gak harus ada 2 gitu loh. Ada 3, yang penting ada. Kalau aku pilih 1 juta, teman-teman pilih n-nya berapa? 1 juta 1 gitu. Boleh kan? Jadi itu menunjukkan bahwa sifat Archimedes itu bilang kayak gitu. Untuk bilangan real apapun, kita pilih 1 juta, 5, pasti ada n yaitu 1 juta 1 misalnya, atau 1 juta 1000, 1 juta ya 1000 gitu misalkan. Yang pasti lebih besar dari x yang tadi. Nah, akibat dari sifat Archimedes itu juga itu kayak gini. Untuk setiap epsilon besar dari 0 pasti ada n anggota bilangan asli, sehingga apa? 1 per n pasti lebih kecil dari epsilon. Ini yang tahu kan ya? Belajar kan? Gitu. Oke? Ini juga akibat dari sifat Archimedes itu. Nah, sekarang soalnya kayak gini. Ya, ini standar pasti kalian sering lihat di responnya apalagi ada banyak gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gimana cara ngerjainnya? Nih, soal 4 jadi 1. Oke, yang A. Nah, kan ribet tuh kalau kita nulis himpunan panjang-panjang kan. Nanti kan X anggota E gitu. Untuk setiap X anggota E, X di sini. Nah, logically kalau B0 ini harusnya kan dia ini kan di ujung sini kan, yang tadi kan yang aku bilang kan. Nah, kalau misalkan kita kurangin lagi sedikit, kan dia udah di ujung nih. Kita kurangin dikit aja sama epsilon apapun. Epsilon tuh ini ya, biasanya ini disebut error gitu. Jadi error kan biasanya kalau di programming kita pilih 0,000 sekian gitu kan. Jadi kan kecil banget sebenarnya. Jadi intinya gini, kalau kita kurangin B0 ini dengan suatu epsilon yang kecil banget, kita kurangin dikit aja, kita pindahin sedikit aja ke sana, itu ini geser dikit aja. Kira-kira begini, B0 kita kurangin sama epsilon gitu. Kalau kita kurangin dikit aja B0 ini sama epsilon, kira-kira ini secara utuh batas atasnya enggak dari E? Enggak. Kenapa? Karena misalnya ya,
kita geser sejauh epsilon, epsilonnya di sini gitu. Ini kan kecil banget, ya kan? Misalkan di sini nih. Nah, di sini tuh B0 kurang epsilon misalnya. Oke? Kan kalian bisa nemu ada anggota dari E yang ada di sini. Artinya kita bisa nemu anggota dari E yang lebih besar dari ini tadi yang kita sebut, benar nggak? Jadi ketika kita udah benar milih B0 nya, ini tuh pasti berlaku gitu. Untuk supremum, ya ini supremum kayak gini. Sorry, maaf ya kalau tulisan jelek. Kalau supremum kayak gini, kalau infimum berarti apa? Infimum kita pakai A0 aja deh. Gitu. Berarti kan infimum itu kan batas bawah terbesar, ya nggak? Jadi kita punya X itu pasti dibatasi semuanya, pasti semuanya itu lebih besar daripada si batas bawahnya, benar nggak? Kalau dibalik, semua dari ini pasti akan lebih besar dari batas bawah ini. Ini bukan A0, misalkan A gitu ya. A0-nya yang di batas bawahnya ini yang nempel. Nah, kalau misalkan kita kurangin sedikit, kita punya X itu lebih kecil dari A0. Ini pasti terjadi kan? Kalau batas bawah terkecil, batas bawah terbesar, itu kan pasti batas bawah juga, dimana semua batas bawah kan memenuhi ini, benar nggak? Semua anggotanya dari E itu pasti lebih besar dari batas bawah itu. Nah, sekarang kalau kita balik, kalau kita tambahin A0 ini dengan suatu epsilon, gitu. Ini logik yang sama, cuma dibalik. Jadi pasti kalian bisa nemu ada nih anggota dari E yang ternyata lebih kecil dari ini. Kalau misalkan lebih kecil dari ini jadi batas bawah lagi nggak? Ada yang nggak nangkep nggak maksudnya? Pengen ngecek dulu. Nangkep semua nggak? Ya, jadi kalau misalkan kita bisa nemu ada X yang lebih kecil lagi dari si ini berarti udah bukan batas bawah lagi, benar nggak? Gitu kan? Ya. Makanya itu disebut sebagai infimum dan si supremum itu. Nah, jadi kita pengen nunjukin apa dong kalau gitu? X ini kan tadi yang aku bilang ini anggota dari E kan? Ya. Nah, sekarang kan kita pengen lihat ini himpunannya A. Kira-kira X ini bisa aku ganti sama apa dong? Supaya dia jadi anggota dari seper N kuadrat kan? Benar nggak? Jadi aku pengen punya seper N kuadrat. Kan ini kan pengen buktiin apa? Infimumnya. Jadi tunjukin ini. Tunjukin ini nih. Kira-kira kita pengen nunjukin apa? Seper N kuadrat itu pasti lebih kecil dari. Nah, infimumnya kan dikasih tahu tuh, tunjukin infimumnya 0, benar nggak? Nah, kalau ini tadi infimum, ini tadi supremumnya, berarti mengikuti ini kita pengen ambil yang sisi yang ada epsilonnya ya teman-teman ya, karena kita pengen nunjukin nanti untuk setiap epsilon yang dipilih ini terjadi gitu. Untuk sisi yang sebelah sininya ini kan nggak ada epsilonnya, teman-teman mau tulis atau enggak terserah, tapi yang kita lagi tertarik itu bagian sini. Oke, jadi kita pengen tulis seper N kuadrat gitu. Kalau ini tadi kan anggota E, yang ini anggota A kan berarti kecil dari A0 nya apa di situ? 0 kan, infimumnya 0 ditambah epsilon gitu. Jadi kita pengen nunjukin ini. Ketika ini selesai kita tunjukin, artinya apa? 0 adalah batas bawah terbesar dari A, benar nggak? Benar nggak? Jadi kita mirror aja, kita mirror. Kalau infimum kita pengen nunjukin ini, kalau supremum kita pengen nunjukin ini. Nah, yang kita tertarik itu bagian sini, kalau di supremum kita tertarik bagian sini, yang ada epsilonnya, ya kan? Jadi kita pengen nunjukin bahwa seper N kuadrat itu anggota A ini lebih kecil dari
infimumnya yang dibilang 0 ditambah dengan contoh epsilon. Jadi ketika kita udah punya ini, selesai, terbukti. Tapi gimana cara dapat ini, gitu kan? Gimana cara dapat ini? Manfaatin yang tadi, sifat Archimedes. Gitu. Nah, untuk soal-soal kayak gini, teman-teman sebenarnya nggak cuma untuk soal kayak gini ya, tapi untuk analisis real pada umumnya, teman-teman jangan langsung tergiur untuk nulis kata-katanya dari awal sampai beres gitu. Kotret dulu aja. Walaupun ini banyak kata-katanya, mata kuliah ini banyak kiasannya segala macam, tapi tolong kotret dulu tetap. Selainnya kalian ngerjain kalkulus, ngerjain apa? Yang lain yang butuh hitung-hitungan yang kotret-kotret yang itu juga sama. Jadi jangan takut untuk motret. Nah, kalau untuk soal-soal kayak gini, kita pengen kerja dari bawah. Kan ini yang kita mau kan? Benar nggak? Ya udah, kita coba kerja dari bawah. Gimana sih caranya supaya kita bisa ngaitin sama sifat Archimedes itu? Oke? Nah, oke. Kan kalau sifat Archimedes bilang ini kan, ada untuk setiap epsilon positif ada n, sehingga seper n ini pasti kecil dari epsilon kan? Ya. Nah, tapi ini seper n nih. Ini seper n kuadrat. Gimana dong? Gimana dong? Epsilon ini bikin seper epsilon, n kuadratnya dibikin sepadan, jadi nanti n lebih besar dari akar epsilon. Akar epsilon bisa dituliskan di dalam asli. Oh, itu pakai sifat Archimedes yang asli. Oke. Itu tadi Jason bilang kita pakai sifat Archimedes, tapi bukan yang ini. Jadi yang aslinya, yang tadi nih, yang itu, yang n besar dari x. Bisa juga, gitu. Cuma sebenarnya untuk soal-soal kayak gini, ini yang paling sering dipakai. Jadi kita bisa langsung ngambil ini aja, nggak usah balik ke sifat Archimedes yang asli. Kita pakai akibatnya aja, yang ini maksudnya. Nah, ini nggak apa-apa, kita coba potret dulu. Kan kita pengennya seper n, benar nggak? Coba kita akalin aja, boleh nggak? Kalau diakalin, kedua-dua jadi apa? 1 per n kecil akar epsilon kan, benar nggak? Nah, dia bilang di sini harusnya di sini epsilonnya harusnya positif kan? Tapi emang ini nggak positif? Positif juga kan? Jadi kita ambil aja epsilon positif. Karena epsilonnya positif, akibatnya akar epsilon juga positif, benar nggak? Ya. Karena akar epsilon masih positif, ya udah pakai ini. Jadi ada n anggota asli sedemikian sehingga 1 per n kecil dari akar epsilon, lanjut aja. Jadi nggak usah balik ke yang tadi sifat Archimedes itu. Diginiin nggak apa-apa, asalkan masih sah, benar nggak? Ini masih sah aja kan? Ya, oke. Jadi kita udah tahu nih, oh boleh kayak gini dong. Ya, jadi ketika kita punya ini, kita langsung bisa dapat pakai sifat Archimedes, ya kan? Jadi sebetulnya kita tetap mulai dari epsilon besar dari 0. Cuma yang kita pakai faktanya nggak ini secara langsung, tapi yang kita pakai akarnya, gitu. Definisi dari si akarnya. Oke, jadi yang fokus dulu. Kalau kita tulis, nah, satu hal lagi. Selain infimum itu dia batas bawah terbesar, kita tetap harus tunjukin dulu bahwa si A ini terbatas di bawah oleh 0, benar nggak? Ya kan? Kan dia harus terbatas di bawah dulu oleh 0. Terus tunjukin kalau si 0 itu batas bawah terbesarnya, benar nggak? Ya kan? Nah, ini gimana cara nunjukin dia terbatas di bawah oleh 0? Berarti kan kalau terbatas di bawah oleh 0, ini 0, terus ini si A, benar nggak? Jadi kan pasti 0 itu kecil dari 1
seper n kuadrat gitu kan. Artinya ini dia terbatas di bawah oleh 0. Kira-kira benar nggak? Benar dong, jelas kayaknya. Benar nggak? Jelas dong. Karena n ini bilangan positif, dikuadratin bilangan positif, diseperin tetap positif gitu. Jadi untuk kasus ini gampang menunjukin dia terbatas di bawah nolnya, ya udah tinggal dengan kontretan tadi. Kalau misalkan kalian udah biasa, udah kuadrat gitu ya, bisa kok kalian tinggal bilang jelas bahwa 1/n kuadrat besar dari 0 gitu. Oke? Jadi kalau ini jelas kelihatan, nggak apa-apa kalian tulis kayak gini juga, dosen pasti tahu kok. Nggak akan dikurangin, enggak. Oke? Jadi langsung tulis kayak gini. Artinya seper n kuadrat atau si A itu terbatas di bawah oleh 0 gitu kan. Terus tinggal pengen ditunjukin yang tadi seper n kuadrat lebih kecil dari epsilon tadi kan gitu kan. Ya udah sekarang tinggal bilang aja. Kita ambil epsilon positif. Gitu. Nah, tapi kan kita tadi nggak mau langsung pakai epsilon ya kan? Kita mau pakai akar dari epsilon yang benar nggak? Ya udah, sehingga akar epsilon itu besar dari 0 juga. Ya udah, yang ini kita pakai. Terus dari aku singkat ya, sifat Archimedes. Pilih apa? N bilangan asli sedemikian sehingga apa berarti? Epsilonnya ada diganti. Demikian sehingga 1/n dipilih n tuh, n kecil. Seper n lebih kecil dari ini loh. Ya. Gitu. Ya kan? Akibatnya tinggal dikuadratin. Seper n kuadrat kecil epsilon plus 0 gitu. Biar kelihatan nolnya, udah nggak? Biar kelihatan ini si infimumnya plus 0 gitu. Ya, udah kan? Ini yang mau kita tunjukin tadi kan? Gitu. Jadi kalau kalian mau emphasize bahwa ini udah bukan lagi batas atas, batas bawahnya, kita tinggal bilang, jadi epsilon plus 0 bukan batas bawah dari A gitu. Coba dilihat dulu. Benar nggak epsilon plus 0 itu bukan batas bawah dari A? Kalau batas bawah harus gimana? Lebih kecil dari semua. Iya, artinya kalau dia ini batas atas, batas bawah, artinya ini harus lebih kecil dari semua seper n kuadrat, benar nggak? Tapi ternyata lebih besar. Artinya ini bukan batas bawah, gitu. Oke? Ada yang nggak ngerti nggak sampai sini? Boleh nanya kok. Jadi epsilon plus 0 ini bukan lagi batas bawah dari A. Nah, perhatiin teman-teman, epsilon yang kita pilih kan sembarang epsilon yang positif, benar nggak? Artinya ini epsilonnya 0,0 sekian pun udah bukan batas bawah dari A lagi, gitu. Oke? Karena itu tadi, ketika udah memenuhi ini, artinya ini udah bukan lagi batas bawahnya. Ini untuk infimum. Kalau untuk supremum, tinggal dibalik lagi kayak tadi. Oke? Jadi, ya udah langsung infimum A dengan 0. Karena kita udah buktiin bahwa
ketika kita punya 0, kita tambahin dikit aja. Kita tambahin dikit aja. 0,01 itu udah nggak jadi lagi batas bawah. Artinya si 0 itu udah mentok, gue nggak bisa gerak lagi dari 0, udah maksimum segini. Kalau gue gerak dikit lagi aja, udah bukan batas bawah lagi, gitu intinya. Makanya si 0 itu disebut sebagai batas bawah terbesar atau infimum dalam kasus ini. Infimum dari A, gitu. Oke? Nah, untuk yang B itu serupa banget, mirip banget. Tapi teman-teman yang B itu tinggal lihatlah yang B ya. Yang B nanti misalinnya B sama dengan gitu kan supaya nggak sama, misalkannya terserah teman-teman sih. Nah di sininya pilih apa kira-kira? Apa? Ini kan udah pasti ya 1 per akar n besar dari 0. Jelas dong ya. Bisa dilihat kan? Ini oke. Pasti dilewatin sama dosen. Oke, boleh gitu. Nah, di sini apa nih? Kita pakai kan di sini akar epsilon besar dari 0. Kira-kira kalau di soal B kita pakai apa? Epsilon kuadrat lebih besar dari 0. Kenapa kayak gitu? Supaya hari ini kan jadinya gini nih. 1 per apa? Kecil dari salah, bentar. Yang ini nih, kita pengen yang ini. Nanti kan kita punya 1 per n kecil dari epsilon kuadrat, benar gak? Nah nanti ketika kita udah punya 1 per n kecil dari epsilon kuadrat, barulah kita dapat 1 per akar n nya itu kecil dari epsilon. Jadi sama. Cuma nanti di sini 1 per akar n kecil epsilon gitu. Itunya sehingga epsilon kuadrat lebih besar dari 0. Jadi teman-teman boleh coba potret lagi gitu ya. Kalau mungkin di sini agak kecepatan atau gimana, tapi konsepnya sama kayak gitu. Potret dulu. Mulai dari mana? Dari akhirnya yang kalian mau apa gitu. Yang kalian mau apa? Mulai dari situ, gerakin ke bawah. Gimana ya caranya? Nanti mungkin kalian dapat epsilonnya gak langsung epsilon besar dari 0. Ini mungkin kayak tadi. Mungkin akar epsilonnya lebih besar dari 0, mungkin epsilon kuadratnya lebih besar dari 0 gitu. Tapi dari situ tetap kalian bisa mulai dari sini geraknya ke sana. Gitu. Untuk kasus ini kayak gitu. Oke, sebenarnya aku pengen bahas salah satu nomor dari C atau D. Cuma kayaknya nggak akan sempet kalau misalkan aku membahas lebih banyak soal. Jadi nanti ini kan di handout ya, teman-teman kalau membaca handoutnya nanti aku udah buat cukup lengkap kok ya aku rasa. Jadi kalau teman-teman masih baca ternyata ada yang nggak ngerti, boleh banget teman-teman kontak aku gitu ya. Atau mungkin nanti kan mau disediain tempat untuk bertanya juga. Jadi teman-teman pakai aja. Gitu. Ya. Oke, jadi untuk soal infimum dan supremum, ya ini salah satu tipe soal yang umum ditanya. Gitu. Cara kerjanya ya kurang lebih gitu. Jadi teman-teman pahami dulu konsepnya. Kenapa sih kita pakai epsilon di sini gitu? Karena itu kalau ini bisa dia supremum, ketika kita kurangin sedikit aja ke sana, dia udah nggak jadi batas atas terkecil lagi, gitu loh. Udah bukan batas atas lagi malah. Kalau dibalik, ketika kita punya infimum di sini, kita tambahin sedikit aja, udah bukan batas bawah lagi, gitu. Oke, itu kenapa kita pakai epsilon. Karena epsilon itu menunjukkan suatu angka yang kecil banget sebenarnya. Tapi intinya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku maju dulu. Oke, teman-teman, as always, kalau misalkan ada yang mau ditanya tentang soal ini, misalnya tapi mau nanya nanti, nggak apa-apa, aku maju dulu ya. Nah, lihat yang ini. Ini salah satu soal UTS, tapi jangan bawa sebenarnya. Jadi bukan UTS aku kemarin. Ini soal UTS 2000, kayaknya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi ini tuh isi yang singkat sebenarnya.
Makanya disebut tambah bukti. Jadi ini singkat banget ngerjainnya. Coba teman-teman kalau misalkan mau coba ngerjain, boleh aku kasih 1,5 menit ya. Nah, teman-teman coba dulu. Kalau udah nemu, disebut ada yang angkat tangan atau langsung sebut aja. Kira-kira apa gitu? Hah? Oh udah. No. Dibaca no. Ya. Ada yang punya jawaban lain nggak? Tadi Jason dapat no. Nah ini hati-hati ya. Di dalamnya itu ada supremum gitu. Ini K sama M di sini, ini pasti dua-duanya bilangan bulat ya, bilangan asli. Ini bilangan asli, N, K ini pasti bilangan asli juga, cuma lebih besar sama dengan si N itu. Misalkan N-nya 2, K-nya berarti bisa apa? 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau N-nya 4, K-nya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ada yang dapat jawaban beda nggak sama Jason atau sama? Ya cara gampangnya dijabarin aja sih. Kan tentuin limit BN. Kalian bisa jabarin salah satu. B1 berapa? B1 apa? Ya kan? B1 tuh ya nanti kalian dapat itu kan supremum tuh. Supremum kan pasti ngasilin angka kalau di kasus ini, benar kan? Jadi B1 tuh nanti hasilnya suatu bilangan gitu. B2 hasilnya bilangan, B3 hasilnya bilangan. Urutin aja. Apa urutin. Terus kalian lihat itu kira-kira barisan apa? Barisan satu. Barisan? Satu semua. Satu semua? Setuju nggak Jason? Jadi K itu lebih besar daripada N. Makanya besar. Oh, kayaknya besar sama dengan N. Cara yang pertama di setiap ya, berarti K-nya kan bisa 1, 2, 3, 4 ya kan? Iya, tapi pertamanya yang dari 1, 3. Iya, jadi apa dong? Jadi dia menjadi Iya, jadi oke, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Di sini apa baca perhatian. Jadi ini kan salah satu soal ujian. Nanti kalian bakal lihat juga sih soal ujian lainnya. Cuma gini, soal ujian analisis real menurut kalian kayaknya kok serem gitu ya. Tapi soal dosen-dosen kita itu Pak Daniel dan Pak Wono senang banget ngasih soal isian singkat yang beneran singkat. Singkat banget ngerjainnya, gak usah dipikir lama-lama. Itu udah dikasih banget tanpa bukti. Tinggal kalian sebut aja, gak usah dibuktiin. Jadi sebenarnya soal ini gak terlalu susah, tinggal teman-teman harus konten aja gitu. Ya, jadi kalau kita lihat soal 4.2, aku langsung jabarin ya. B1 kita lihat. Artinya kan dia supremum dari 1 per K, di mana K-nya bisa sama dengan 1, benar kan? Ya. Ini apa? Supremum 1 per 1 apa? Berapa coba? No? Kalau dulu 1 ya. Kali ini kan 1 nih. Ini kan 1. 1 dong. Ini kan pasti lebih besar dari semua yang sini. Lanjut. B2. Suku pertamanya kan? B2. Terus? Supremumnya apa? Kan langsung kelihatan kan?
Tuh, ini udah kelihatan. Tuh, coba. B3 kira-kira apa jawabannya? 3. Artinya BN apa? Iya, teman-teman udah tahu ini kemana? Udah selesai. Jadi, ya mungkin kelihatannya serem kan? Aduh, apa nih? Supremum seperti apa? Ini bisa sebenarnya dicari limitnya pula. Tapi kalau teman-teman jawab, ya udah motret aja dulu gitu. Bisa ngomong. Ternyata nggak susah. Dan ini soal ujian kok. Nggak suruh dibuktiin bahkan limitnya. Udah, langsung sebut aja. Gitu. Gimana? Ini kira-kira kalau soal ujian kayak gini seneng nggak? Senang kalau udah dikasih tahu. Ya bener kan? Gitu. Ya jadi soal isian singkat itu harusnya gini sih, dipisah jadi 2 bagian, isian singkat terus esai. Kalau aku semester kemarin isian singkat 10, esai 2. Tapi 2 esainya itu nomor 1-nya bercabang ABC, nomor 2-nya ABCD. Tapi nggak sepanjang itu juga kok esainya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini aku rasa aku bakal agak cepat. Tapi tolong banget teman-teman, kalau dia nggak ngerti langsung salah, takutnya terus kalian belum nggak ngerti, gitu ya. Aku jelasin di sini supaya enak ya, teman-teman sebelah kanan bisa lihat. Nah, soal ini tuh penting banget untuk menguji apakah kalian benar-benar ngerti tentang supremum, tentang ya secara umum batas atas, secara umum batas bawah, terlebih lagi supremum dan infimum. Aku rasa kalau kalian bisa ngerti soal ini, pengerjaannya kayak apa, aku rasa kalian udah cukup menguasai yang namanya supremum sama infimum secara konsepnya. Apa sih supremum, apa sih infimum gitu. Oke, aku langsung kerjain aja ya. Teman-teman langsung perhatiin aja, aku gak akan banyak nanya dulu kayaknya, soalnya takut waktunya kurang. Oke. Cobalah 2.67. Kita punya AB terbatas atas dan C-nya itu sama dengan A plus B, di mana A-nya anggota A, B-nya anggota B. Kita pengen nunjukin supremum dari C itu sama dengan supremum dari A ditambah supremum dari B. Oke, ada satu catatan penting yang teman-teman harus lihat. Sebetulnya di handout kalian itu ada. Kalau misalkan aku punya A itu himpunan gitu ya, A himpunan. Terus B itu bilangan. B plus A kira-kira jadinya apa? Kalau di catatan kalian ada. Jadinya apa? Himpunan dengan jadinya himpunan juga. Tapi himpunannya kayak apa? B ditambah A kecil, di mana A-nya anggota A gitu. Coba kalian serap dulu itu. Ini ada kok, ditulis di handout-nya. Cuma mungkin dia tuh. Nah, serupa juga kalau misalkan perkalian. Kalau misalkan kalian punya BA, itu jadinya sama aja. B kali A, A-nya dari A. Ini ada kok di catatan kalian, di handout. Oke? Jadi kita definisikan itu. Definisikan B plus A sama dengan B plus A kecil, di mana A-nya itu anggota A besar, itu kan. Nah, kita pengen buktiin ini nih. Coba, ruas kiri sama ruas kanan itu himpunan atau angka atau apa? Angka. Kalau aku punya 3 sama dengan 3, membuktikan ini kurang lebih ya intuisinya aja. Itu kan berarti 3 besar sama dengan 3 dan 3 kecil sama dengan 3 juga.
Bener nggak? Kalau aku hapus ini boleh nggak? Ayo. Nggak boleh, nggak? Bener nggak? Karena ini kan setara sama dengan apa? Ini kan harus dan nih. Di sini juga harus sama dengan. Oke? Jadi dia harus besar sama dengan dan kecil sama dengan sekaligus. Kalau ini benar, maka ini jadi sama dengan. Tapi gimana kalau himpunan? Misal kalian pengen bilang himpunan A itu sama dengan himpunan B. Apa yang kalian tunjukin? A subset B dan B subset A gitu. Sama aja kan? Sama ini. Cuma ini untuk bilangan, ini untuk himpunan. Nah, karena itu supremum dan supremum itu kiri kanannya bilangan, yang kita pengen tunjukin berarti kecil sama dengan dan besar sama dengan. Jangan malah pakai subset. Oke, karena itu dua benda yang berbeda. Nah, sekarang kita gini dulu. Nih, akan dibuktikan yang ini dulu. Supremum A tambah supremum B kecil sama dengan supremum C. Jadi ada dua ya yang kita buktiin. Pertama ini, yang kedua kebalikannya. Oke, ini dulu. Nah, langsung perhatikan bahwa aku tulis gini ya. Untuk setiap B anggota B plus A, di mana B plus A-nya itu yang udah didefinisikan di situ. B plus A itu pasti, ini kan himpunan ya. Pasti nggak mungkin kecil sama dengan besar sama dengan kan harus operator buat himpunan. Jadi dia subset gitu, subset dari apa? Subset dari C. Kenapa B plus A subset dari C? Kita jabarin ya. B plus A itu B plus A anggota A. Subset C-nya apa? Kamu bacain. Benar nggak ini kira-kira? Lihat, bedanya dikit, tipis. Gimana? Ini untuk setiap B, ini B-nya udah dipilih. Ini B-nya udah dipilih. Oke? Jadi agak dibedain. Kalau ini tuh B-nya bisa berubah-ubah kurang lebih gitu. Ya maksudnya kayak gini ya. Kalau misalkan aku punya ini A himpunannya, misalkan ini B. Salah. Ini B. Gimana sih? A, B. Mungkin A plus B kan jadinya di sini gitu loh. Ini A plus B. Jadi kan pasti lebih besar dong. Nah, cuma gini, kalau A plus B di sini, ini kan C ya, sorry ya, ini C. C gitu. Nah, kalau yang di sini, ini tuh semua A sama semua B dijumlahin semuanya. Ngerti gak? Jadi, yang ini ditambah yang ini, batas bawahnya itu kirinya ini ditambahin sama dengan kirinya si C. Kanannya A ditambah kanannya B ini sama dengan kanannya C gitu. Nah, ini kan pasti jauh lebih besar daripada ini doang. Nah, coba teman-teman pikir. Ini aku sebut B-nya dipilih kan. Satu doang, satu B. Tapi di sini sebutnya untuk setiap B. Kenapa nggak sama dong? Meninjau per case di dalam itu. Kenapa? Dia meninjau per case di dalam untuk setiap. Karena meninjaunya per case kan. Jadi artinya setiap B di B itu memenuhi ini. Misal B-nya aku pilih 1. Nanti jadinya ya B-nya misalkan ya dari
Pasti ya misalkan dia interval dari 0 sampai 10 gitu. Berarti untuk setiap 0 sampai 10 himpunan ini tuh pasti lebih ke subset dari C. Ya misalnya ini B-nya bisa kita pilih dong, karena kan untuk setiap B di B. Misalkan B-nya 1. Nanti himpunannya jadi 1 plus A. Ini pasti subset dari ini semua. B-nya di sini nggak boleh diganti. Kenapa? Karena B-nya di sini untuk setiap B anggota B. Nanti kan nggak bisa kita ganti. Tapi kalau di sini, ini kayak bisa diganti gitu. Jadi untuk setiap anggota di B ini, di B besar, ini tuh pasti terjadi gitu. Maksudnya ini pasti terjadi. Jadi 1 plus A pasti subset dari ini, 2 plus A pasti subset dari ini gitu dan seterusnya. Tapi ingat B di sini nggak boleh diganti ya. Nah itu kenapa ini tuh pasti terjadi. B plus A itu pasti subset dari C. Ini kan mirip ya. Cuma di sini B-nya dipilih, walaupun di sini untuk setiap gitu ya. Cuma B-nya dipilih. Kalau ini B-nya ini semuanya ada di sini. Jadi pasti himpunan lebih besar gitu loh. Himpunan pasti lebih besar lagi daripada ini. Tapi bisa sama gitu. Oke, subset. Nah, setelah aku jelasin logika itu, sekarang kita lihat ini. Nah, artinya B plus A subset C itu mengakibatkan supremum B plus A kecil sama dengan supremum C. Lihat, ini tanda panahnya ke kanan doang. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda ya. Lihat yang di sini. Ini himpunan ini. Kalau kita punya fakta bahwa B plus A, himpunan B plus A itu subset dari C, pasti yang terjadi supremumnya kecil sama dengan supremum C. Ini perhatian ya, ini beda. Ini subset, ini kecil sama dengan gitu. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita punya informasi ini, kita bisa menarik kesimpulan kayak gini? Ada yang punya ide nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Digambar juga. Gimana? Yang B plus A di dalamnya si C. Oke. Misalkan ini C. Misalkan ini kita B plus A gitu. Oke. Terus kenapa supremum B plus A kecil sama dengan supremum C? Ya karena ini salah satu contoh sederhana ya. Jadi memang kalau mungkin kalian ngeliat ini doang, nggak bisa secara langsung kalian lihat. Ya. Kalian tarik kesimpulan ini nggak bisa. Kalau emang butuh gambar kayak gini, gambaran jangan apa-apa. Kalian dikasih kertas buram kok, ya silakan nanti kalian pakai aja. Jadi kita tulisannya kayak gini kan, B plus A subset C, misalkan kayak gini. Di dalam B plus A nya di dalam si C kan. Ya lihat aja, supremum dari B plus A kan di sini. Supremum B C di sini. Pasti lebih kecil sama dengan enggak. Sekalipun aku geser ini berhimpit sama dia, tetap berlaku nggak kayak gitu? Tetap kan, boleh sama kan? Gitu. Dan selain kita punya implikasi kayak gini, kan? Nah, sekarang perhatikan pula bahwa nih supremum dari B plus A itu sama dengan B ditambah supremum A. Coba, kenapa?
Kenapa supremum dari himpunan ini sama dengan supremum dari A ditambah B? Itu karena gini, secara intuitif aja ya. Kita lihat nih. B plus A yang ini. Kenapa supremum dari si ini itu sama dengan supremum A ditambah B? Karena secara intuitif kayak gini. B plus A itu sebetulnya himpunan A, tapi kita geser semuanya sejauh B gitu. Himpunan A tapi kita geser seluruhnya semuanya sejauh B. Jadi ini make sense gitu. Kenapa? Karena tadi B plus A itu A yang digeser sejauh B. Artinya kalau kita punya supremum dari A, supaya dia jadi supremum dari B plus A, digeser juga aja sejauh B gitu, ngerti nggak? Intuisinya kayak gitu. Mungkin kalau mau digambar bisa, cuma ini supaya cepat, intuitifnya kayak gitu. Jadi saya lagi, supremum dari B plus A itu sama aja kayak supremum si A ini, tapi digeser seluruhnya. Kan ini kan kalau ini kan semua himpunan A-nya digeser. Nah kalau ini supremum A-nya aja digeser sejauh apa? B juga. Gitu. Nangkap ya secara intuitifnya. Oke. Nah dari sini kita bisa tulis kayak ini. Jadi untuk setiap B anggota B, nih B plus A subset dari C yang mengakibatkan ini kan ini subset dari C yang mengakibatkan apa? Ini kan supremum B plus A kecil sama dengan supremum C. Benar gak? Ini tadi kita udah punya kan? Udah tulis belum sih? Ya udah kan? Kan ini yang tadi ditulis lagi kan? Benar kan? Terus yang ini kita punya sama dengan ini nih. Ini bukan B plus supremum A kecil sama dengan supremum C. Gitu, setuju gak? Oke. Selanjutnya aku pindahin B kecil sama dengan supremum C minus supremum A. Ya, aman kan ada itu? Nah, tapi kenapa aku bisa ganti B ini? Ini tanda panahnya kanan doang ya. Kenapa ini jadi supremum B doang? Kecil sama dengan supremum C minus supremum A. Kenapa? B kecil itu juga bisa ditaruh kan, masih di sebelah kiri supremum. Di sini? Iya. Iya. Oke, mungkin itu ya itu benar. Jadi gini, Kevin bilang di sini itu benar karena si B-nya itu bisa ditulis juga di sebelah sini gitu. B kecil sama dengan supremum B. Tapi gini, itu mungkin agak lebih susah buat langsung dipahami. Tapi gini, kenapa dari baris kedua terakhir ini bisa jadi kayak gini? Karena, coba teman-teman ingat, B ini kan kita pilih untuk setiap B apapun di dalam himpunan B besar kan? Kalau kita punya anggota dari B besar itu kecil sama dengan ini, artinya ini apa? Batas atas. Jadi ini batas atas dari B besar, benar nggak? Sampai situ dulu ada yang nggak ngerti nggak? Paham ya? Oke. Nah, ini sekarang kita lihat supremum dari B. Supremum dari B itu kan supremum deh. Artinya batas atas terkecil. Kalau dia ini batas atas, kalau ini yang aku underline itu batas atas, artinya supremum dari B pasti lebih kecil sama dengan batas atas ini. Kan supremum itu pasti batas atas terkecil, jadi dia pasti lebih kecil sama dengan semua batas atas lainnya, gitu nanti.
Jadi supremum dari B itu pasti lebih kecil semua batas atas lainnya. Nah, salah satu batas atas dari B itu ya ini tadi, benar nggak? Makanya kita bisa dapat dari informasi ini, supremum B-nya juga lebih kecil sama dengan itu. Ngerti nggak? Oke, ngerti ya? Nah, udah dari sini udah langsung kelihatan nggak? Supremum A plus supremum B kecil sama dengan supremum C. Udah kan? Udah. Itu beres. Sekarang yang sebelahnya. Baiknya teman-teman gak usah takut. Ini aku jelasin secara lebih detail di handout. Jadi kalau ada yang masih nggak paham, nanti bisa baca handoutnya. Sekarang sebaliknya, akan dibuktikan supremum A tambah supremum B besar sama dengan supremum C. Ya. Nah, sini kita sekarang perhatikan ini. Perhatikan untuk setiap C anggota C berlaku C sama dengan A plus B. Benar gak? Benar gak? Kan himpunan C nya ini. Ya berarti anggota dari C itu pasti sama dengan ini kan? Sama dengan A plus B kan? Jadi C sama dengan A plus B. Nah, kenapa aku bisa tulis kayak gini? C kecil sama dengan supremum A tambah supremum B. Kenapa? Karena kan A-nya anggota A. A-nya anggota A. Jadi A itu pasti terbatas atas oleh supremum A. Oke. Terus B-nya juga anggota. Jadi B-nya kurang dari sama dengan supremum. Oke. Ya, jadi kita tahu ya, ini kan A-nya ini anggota A, B-nya anggota B. Ya nggak? Nah, untuk setiap anggota A dan B, ya, A itu oke. Jadi, ya itu cara kerjanya soal ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita ada 500 menit lagi. Oh, Ya. kalau misal itu B-nya B besar ditambah A kecil bisa. B besar ditambah, oh iya boleh. Kalau B besar ditambah kecil artinya apa? Jadi gesernya A kecil. Ya, B tapi digeser sejauh A kecil semuanya. Jadi himpunan B ini ditambah A kecil kan? Tambahin semua sejauh A gitu, digeser kurang lebih gitu. Oke, kita maju. Nah, ini konvergen barisan. Oke, barisan itu disebut, barisan X disebut konvergen. Kebilangan X jika dan jika untuk setiap epsilon ada M, anggota M, anggota bilangan asli, sehingga Xn kurang X kecil dari epsilon. Artinya apa sih? Gitu, maksudnya mungkin kalau teman-teman nggak ngerti, cuma ngafalin doang gitu ya, itu tuh nggak ada artinya. Buat teman-teman cuma, ya udahlah, gua ngafalin doang gitu. Ya udah, intinya ketika buat nemu soal kayak gitu, ini kerjain aja supaya dapat kayak gitu kan, supaya dapat kecil epsilon gitu. Tapi itu artinya apa sih? Jadi gini loh, kalau teman-teman punya barisan, aku ambil contoh barisan super N ya. Barisan super N kan kayak gitu, bener gak? Nah, kita tahu super N ini tuh konvergennya ke 0 gitu. Tapi kenapa dia konvergen ke 0?
Karena dia bilang ini, untuk setiap bilangan positif apapun epsilon di situ, kalau kita punya xn dikurang x dan dia ini pasti kecil dari epsilon, untuk n besar sama dengan m gitu ya. Kalau ini terjadi, kita sebut konvergen. Tapi kenapa? Gitu. Jadi kita mau bilang gini loh. Ini kan 1, 2 dan seterusnya. Ya. Sampai di sini nanti tuh ada m gitu, misalnya. M besar yang disebut di situ terdapat m gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bisa nemu m, nah ini nih. M besar sama dengan m ini tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh menunjukkan indeks kan? Atau gini loh, kalau kita punya m di sini, untuk semua barisan setelah ini, maksudnya gitu, untuk semua barisan setelah m ini, itu tuh berlaku. Jadi kita ambil epsilon, misalkan segini. Ya, misalkan gitulah. Gitu. Jadi ketika kita udah nyampe si M ini, semua suku barisan itu setelah M ini itu pasti ada di antara selang ini gitu. Berarti kan? Jadi si Xn itu kan apa? Xn itu kan si barisannya. X itu kan limitnya. Kalau ini kan kita tahu sebetulnya ini harusnya 0 gitu ya, 0. Ini X sama dengan 0. Nah ini kan menuju 0 nih. Jadi ketika Xn barisannya ini kita kurangin dengan 0, dalam posisi ini kan ini tingginya tuh epsilon, benar nggak? Gitu kurang lebih. Jadi nggak harus epsilon banget, tapi itu jarak ini tuh epsilon gitu. Jadi intinya setelah M ini, semua suku barisan di sebelah kanannya itu ada masuk ke dalam sini gitu. Nah, kenapa kalau kita punya barisan kita punya barisan n aja, itu kan ini gini, gitu kan? Salah. Gimana? Gini kan? Ya. Nah, kenapa ini nggak konvergen gitu? Karena kalau kita mau pilih M-nya sejauh apapun, nggak akan bisa kita kurung gitu. Kita nggak bisa kurung barisannya di dalam suatu interval epsilon itu gitu. Setuju lah? Kita nggak mungkin bisa. Kita punya epsilon sekecil ini. Nggak mungkin bisa kita kurung seluruh ekor barisannya. Jadi kita cuma peduli sama ekor barisannya. Kalau tentang kekonvergenan, kita nggak bisa kurung seluruh ekor barisannya itu di suatu interval epsilon itu tadi gitu. Ngerti gak? Jadi itu alasannya kenapa definisinya itu kayak gitu gitu. Jadi artinya itu kayak gitu. Oke, nah terus dia bilang gini, kalau dia ada limit, makanya disebutnya konvergen. Nah ini perhatiin ya. Ini tuh nggak cuma jika doang, jika maka. Semua definisi yang kalian temuin, kalau ada hubungannya jika maka, sebetulnya yang dimaksud adalah jika dan hanya jika gitu. Jadi padanya bilang gitu. Jadi gini, dia bilang kalau kalian nemu hubungan P maka Q di definisi doang ya, itu sebetulnya nggak hanya P maka Q, tapi P jika dan hanya jika Q. Jadi kalau misalkan konvergen, pasti ada limitnya. Kalau ada limitnya pasti konvergen. Kalau nggak ada limitnya pasti divergen. Kalau divergen pasti nggak ada limitnya gitu. Oke? Jadi itu jika dengan jika. Nah, yang ini tuh sebetulnya panjang ya. Teman-teman sayang banget waktunya nggak cukup. Tapi kita disuruh buktiin ini. Oke, nah aku pengen teman-teman nanti baca aja biar outnya untuk yang ini, karena yang ini nggak gampang. Ini karena pembuktian kan ya. Tenang aja, teman-teman nggak mungkin dibuktiin, nggak mungkin suruh buktiin ini di ujian. Tapi kenapa aku munculin soal ini di sini? Itu karena idenya itu muncul dari mananya itu
bisa membantu kalian untuk mikir ke depannya untuk soal-soal ujian yang lebih simpel. Karena ini idenya lumayan susah, gitu. Tapi aku udah kasih semua di dalam handoutnya. Tolong teman-teman baca, teliti lagi. Memang nggak semuanya aku jabarin secara detail. Yang biru itu penjelasan aku, tapi yang merah itu aku tanya, kenapa kayak gitu? Kayak di handout kalian lah. Kenapa kayak gitu? Supaya aku pengen ngajak kalian mikir juga. Kenapa bisa kayak gini sih? Kenapa ini bisa kayak gini sih gitu. Nah, itu ada di handout aku. Jadi coba kalian kerjain. Ini kan masih ada seminggu. Kalau misalnya kalian mau nyoba, ada di handout aku, coba jawab pertanyaan kenapa-kenapanya itu. Kalau nggak ngerti silahkan teman-teman boleh tanya gitu ya. Oke. Tapi kita akan bahas dulu. Nah, ini UTS 2020. Aku nggak akan bahas tulis, cuma secara gampangnya kayak gini. Ini mungkin kalian tergiur untuk melakukannya kayak tadi, benar nggak? Ada, ini kan supremum sama infimum. Tunjukin bahwa dia nanti kecil dari bla 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 plus epsilon. Tunjukin bahwa bla 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 kurang epsilon gitu kan. Mungkin kalian tergiur untuk melakukan itu. Tapi ada kalanya soal-soal itu simple gitu. Gak usah sampai kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Ini soal ujian isian singkat nomor pertama di semester lalu. Caranya gimana ngerjain ini? Ya, jabarin aja M sama N. Jadi kan M plus N-nya kecil sama dengan 12. Pasti bilangan asli kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasangannya apa dong kalau mau sama dengan 12? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benar nggak? Kan yang penting kecil sampai dengan 12. Kalau kita punya urutannya ini, kira-kira N per M, kalau menjadi supremumnya, N per M paling besar bisa berapa? 12. Infimumnya berapa? Ya. Jadi emang nggak harus pakai epsilon, nggak usah gitu. Ini aku mau nunjukin bahwa soal ujian itu nggak selalu menuntut kalian buat jabarin pakai definisi atau komposisi. Kadang kalian cukup jabarin aja pakai logika biasa, kira-kira kayak apa sih gitu. Oh kayaknya ternyata bisa kayak gini loh gitu. Bisa buktiin nggak? Nggak kan? Nggak ada tulisan buktiin kan? Kalau disuruh tentukan, sebut aja. Teman-teman nggak usah sibuk-sibuk membuktikan kalau nggak ada kata buktikan atau tunjukkan gitu lah. Kalau disuruh tentukan aja, cukup disebut. Pak Daniel bakal terima, karena emang itu yang mereka mau. Kalau dijelasin satu-satu, total 12 soal nggak akan keburu dari jam. Gitu. Oke, jadi pengen ngasih tahu aja kalau soal itu bisa terjadi kayak gini loh. Gak harus dijalorin, cuma tinggal kalian gimana ngakalinnya kita. Nah, ini ada proposisi. Ini aku bilang juga kenapa proposisi itu penting, kalian harus mengerti. Karena biasanya kepake gitu proposisi itu. Nih. Nah, misalkan SN konvergen dan setiap subbarisannya konvergen juga. Itu artinya apa sih? Itu persamaan terakhir itu maksudnya apa? Artinya limit dari setiap subbarisannya pasti sama limit induknya nanti. Jadi kalau aku punya barisan kayak gini, subbarisan itu pasti diambil dari barisan ini juga, ngerti nggak? Gak mungkin kan tiba-tiba subbarisannya aku ngambil kayak gini. Dari mana gitu? Paling-paling subbarisan itu yang diambil kayak gini. Misalkan kan kayak gini nih barisannya. Paling subbarisan yang ambil ini gitu. Tapi kan tetap berasal dari barisannya, benar nggak? Jadi masuk akal kalau misalnya barisannya konvergen, setiap subbarisannya pasti konvergen juga dan konvergen ke limit yang sama barisan aslinya. Gitu. Itu penting untuk kalian catat.
Karena ini bisa jawab pertanyaan ini. Ini nggak butuh dijelasin panjang lebar sebetulnya, cukup jelasin dengan apa yang kita tahu tadi. Nih, kita lihat ya. Jika AN memuat subbarisan yang divergen, apakah AN divergen? Ada yang bisa kasih jawabannya cepat nggak? Iya. Iya. Ada yang nggak setuju? Oke, setuju ya berarti ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita tahu jika AN-nya konvergen, maka setiap subbarisannya apa tadi? Konvergen juga kan? Kalau ininya udah konvergen, apapun subbarisan yang diambil dari barisan ini pasti konvergen juga. Oke, jadi P maka Q tadi barisannya konvergen, maka setiap subbarisan konvergen. Sekarang kita balik. Negasi Q, kan ini tadi Q-nya setiap subbarisannya konvergen. Kalau di negasiin apa? Terdapat subbarisan yang divergen. Ini setiap subbarisan konvergen, ini jadi terdapat subbarisan yang divergen. Itu kalau kalian lupa, bisa dicek lagi matdisnya mungkin gimana cara menegasikan suatu pernyataan. Tapi intinya itu menghasilkan pernyataan ini. Memuat itu kan sama aja sama terdapat, benar gak? Ya kan? Memuat itu artinya ada sebenarnya. Kayaknya jika ada subbarisan yang divergen, maka AN divergen. Yaitu ini, negasi Q maka negasi P. Jadi kalian cukup sebut P maka Q-nya, terus kalian bilang menggunakan kontraposisi kita dapat peroleh itu. Nah, kayaknya jawabannya iya. Nah, ini gambaran kenapa isian singkat tuh emang singkat gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Proposisinya sebut aja ya. Iya, disebut aja nggak apa. Langsung kita tahu bahwa jika AN konvergen, maka setiap subbarisan dari AN konvergen gitu. Dengan demikian kontraposisinya adalah itu. Jadi langsung dapat. Nah, bentar, kalian masuk barisan Cauchy kan? Oh, nggak masuk. Bakal masuk ujian nggak? Enggak, oke. Ya, ini sebetulnya salah satu isian singkat yang paling menantang di ujian kemarin. Tapi ini menunjuk, ya ini barisan 10-nya sih ya. Isian singkat nomor 10-nya sih yang Cauchy. Cuma ini tuh tetap menunjukkan limit. Nah, cuma perhatiin di sini tuh ini beda loh barisannya sama yang kita tahu. Kan biasa barisannya nggak expand ya. Kalau ini jadi penjumlahan barisannya. Gitu. Tapi ya intinya kalian bisa lihat di situ AN plus 1 kurang AN kira-kira apa hasilnya? Ininya jadi di sini jadi AN plus 1 kan jadi 1/n plus 1. Kalau AN jadi 1/n dikurangin 1/n plus 1. Tinggal tunjukin bahwa ini limitnya ke 0. Nah, aku rasa buat nunjukin ini limitnya ke 0, kan kalian tinggal ambil 1/n plus 1 kurang 0 sama kecil dari epsilon kan. Nah, gimana cara menunjukkannya? Ya sebetulnya tinggal ini. Nih. 1/n plus 1 min 0 sama dengan gini. Ini kan min 0 sama aja. Ini kan positif, mutlaknya hilang kan? Bener nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Kan gitu. Tunjukin bahwa ini dari kecil, gitu. Kecil sama dengan 1/m yang kalian tahu. Dan ini kecil dari epsilon. Nah, ininya kenapanya coba kalian cari tahu. Cuma kan gampang. Maksudnya kalian pakai sifat Archimedes saja. Tapi
ini dari sini ke sini dulu, baru ini ke sini. Ini dapat dari mana? Dari sini ke bawah. Kan n untuk setiap n besar sama dengan m kan. Berarti ini berlaku. Support n pasti kecil sama dengan 1/m. Ini ada di catatan aku juga, jadi no worry. Ada. Nah ini untuk yang isian singkat 10-nya. Kalau kalian tertarik, silakan kalian lihat. Tapi karena kayaknya kalian nggak akan nyampe barisan Cauchy di ujian, ya kalau buat kalian yang tertarik aja silakan kalian baca. Cuma ini kita pakai ini sih sebenarnya. Kan ini ditanya, ini tuh Cauchy atau enggak? Jawabannya enggak. Tapi kenapa? Tinggal pakai proposisi ini. Barisan Xn Cauchy jika dan hanya jika Xn konvergen. Berarti kalau tadi jawabannya Xn-nya enggak Cauchy, berarti kita tunjuknya apa? Xn-nya divergen. Jadi ini jawabannya AN-nya divergen. Tapi kenapanya itu tricky. Selanjutnya ada di dalam handout aku, kalau misalkan kalian penasaran. Udah sih gitu aja. Ini sebetulnya ada satu soal terakhir, esai nomor 1. Nah ini esainya tergantung sih sepanjang apa. Karena jawaban orang kan beda-beda. Ini kan disuruh cari contoh barisan, ya benar nggak? Kan contoh barisan orang-orang pasti beda-beda kan. Jadi ya tergantung apa yang kalian ambil barisannya, jawaban kalian bisa jadi panjang, bisa jadi pendek gitu. Oke, ini ada juga kok aku bahas di dalam catatan aku. Nah ini kan tadi soal UTS yang aku bahas ada nomor 1, 8, 9, 10 sama esai nomor 1. Sisanya itu aku tulis juga di dalam handout ini. Tapi untuk sisanya yang aku mau bahas di sini, ini kan udah selesai. Nah, sisanya itu aku cuma tulis ide. Jadi di handoutnya di bawah itu nanti section terakhir ide-ide penyelesaian soal UTS. Di situ ada isian singkat sisanya sama esai nomor 2. Esai nomor 2-nya itu tentang itu barisan yang rekursif. AN plus 1 sama dengan bla bla AN gitu. Tunjukkan bahwa AM-nya monoton. Tunjukkan bahwa AM-nya konvergen kayak gitu. Itu udah belajar juga kan di responsi kayaknya. Udah kan ya? Nah, itu kayak gitu. Ada juga, tapi hanya idenya aja. Jadi silakan teman-teman kalau mau dijadiin soal latihan, silakan. Udah gitu aja. Selanjutnya Attention please teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sekalian udah mau hadir.